Oke. Oke, silakan lower hand dulu semuanya. Thank you semuanya yang udah raise hand. Yes, nice. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo Dito, kalau terdengar suara Mister bisa coba raise hand. Yes, Dennis, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini Ya ada. nggak ada. Oke. Oke, kita coba cek dulu absennya. Udah ada berapa orang nih yang gabung? 2, 8, 5. Oke, Aina dan Ika. Oke, ada orang lagi. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita yang minggu lalu? Start close dulu yang nggak diperlukan. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar terkait dengan operator bersyarat ya. Tepatnya lebih ke arah ekspresi. Bagaimana kita mengimplementasikan ekspresi dalam suatu code atau suatu algoritma. Nah, di sini nanti kita akan melanjutkan terkait dengan loop. Nah, ini juga berhubungan dengan ekspresi ya, teman-teman. Jadi, Mister memastikan dulu nih, ekspresinya terkait dengan algoritma yang kita pelajari minggu lalu, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada? Clear ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba masuk ke dalam reviewnya dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang kelupaan nih. Oke, sebelum masuk ke dalam review, Mister mau coba share screen dulu. M2 L3 ya, betul ya? Sekarang udah modul 2 lesson yang ketiga. Yes, good. Ada yang tanyakan? Bentar, Mister cek tadi ada yang... Oh, nggak ada ya? Nggak ada yang resen tadi ya? Oke, Mister pikir ada yang resen. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan loop. Nah, jadi Mister mau coba kasih spoiler dulu. Loop itu nanti akan kita coba pelajari pada malam hari ini dan tentunya terkait dengan yang namanya ekspresi. Nah, ekspresi itu apa? Nah, kita akan coba review. Ekspresi itu merupakan suatu kondisi logik di mana ekspresi itu bisa berisi lebih dari satu statement atau hanya satu statement. Oke, clear ya. Nah, di ekspresi ini akan menghasilkan suatu nilai yang nantinya akan digunakan oleh sistem. Nilai yang dihasilkan itu antara true atau false. Oke, itu key-nya. Itu kunci utamanya. Nah, loop ini nanti kita akan coba hubungkan dengan yang namanya ekspresi. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran loop-nya, Mister akan coba melakukan sedikit review nih. Nah, ini terkait dengan beberapa gambaran mengenai apa itu ekspresi ya, atau kita bisa ngomong terkait dengan logic algorithm. Oke, kita coba. Nah, ya, kita coba melakukan review. Bagaimana kita membuat ekspresi logis sederhana? Ada yang bertanya atau ada yang baru masuk? Oh, Ika dan Aila. Oke. Halo Ika dan Aila. Assalamualaikum, selamat malam. Halo Kak, Waalaikumsalam. Oke, good. Thank you. Kedengaran jelas ya semuanya ya di sana ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke review ya. Jadi teman-teman yang baru bergabung, kita masih belum masuk ke dalam materi selanjutnya. Jadi kita masih mencoba mereview. Nah, di sini Mister mau coba. Tadi nggak ada yang bertanya nih ceritanya, Ayla dan Ika ya. Atau sebelumnya Ayla dan Ika mau nanya dulu? Ada yang mau ditanyakan? Clear? Nggak ada? Ya, Beda. nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, Mister mau coba cek ya pemahamannya. Jadi gimana cara kita membuat ekspresi logis sederhana? Contohnya, maksud dari kalimat ini, soal ini adalah seperti apa sih contoh kalimat atau ekspresi logis sederhana? Ada dua nih yang diminta. Sederhana dan majemu, atau kemarin kalau Mister menyebutnya yang ekspresinya itu udah kompleks, terdiri dari dua statement. Nah, sekarang yang sederhana dulu deh. Contohnya yang ekspresi logis sederhana seperti apa? Abel, Ayla, Hazel, Kanavaro, Danish,
Juno, Dito, Yumna, Hisham, dan Ika. Ada yang mau volunteer? Atau mau Mister tunjuk nih? Silakan kalau mau volunteer. Open mic. Gak ada? Tunggu mundur ya. 3, 2, 1. Oke, Mister tunjuk ya dari atas deh, biar enak. Abel, gimana? Coba buatkan Mister ekspresi logis sederhana. Ini terkait dengan operator bersyarat ya. Gimana? Contohnya, boleh di chat atau mau langsung open mic boleh. Gimana Abel? Ekspresi logis. Yang tadi key-nya adalah dia akan menghasilkan true or false. Di kehidupan kita sehari-hari aja nggak apa-apa. Gimana Abel? Ayo, tadi nggak ada yang bertanya nih. Nah, sekarang Mister mau cek dulu karena ini nanti akan kita pakai nih di pembelajaran loop-nya. Jadi harapannya teman-teman clear dulu semuanya. Gimana Abel? 5, 4, 3, 2, 1. Oke Denis, gimana Denis? Silakan dibantu Abel. Gimana Denis? Bagaimana kita membuat ekspresi logis sederhana? Bagaimana dengan yang majemuk? Nilai apa yang bisa diambil? Yang pertama dulu, buat ekspresi logis sederhana dulu. Gimana Denis? Contohnya. Yang sederhana. Mister kasih hint ya. Gunakan operator logik. Operator itu kan ada dua kemarin. Nah, ada operator logis dan operator aritmatik. Nah, ingat operator logis apa aja? Apa? Operator logis. If apa? If, else, elif, and, or. Oke, itu adalah operatornya. Nah, sekarang ekspresinya. Nah, coba buat ekspresinya. Gimana? Yang sederhana itu juga sangat benar. If bla bla bla, else. Bla bla blanya isinya apa? Kondisi. Contohkan. Harus ya if. Boleh apapun, nggak apa-apa. Bebas. Oke. If apa? If 2 lebih kecil daripada 4. Print benar. Oke. Else yes. salah. Oke, good. Stop dari situ. Nah, sekarang Mister mau tanya. If 2 lebih kecil daripada 4, nilai apa yang dapat diambil dari ekspresi itu? True. Oke, nice. Nah, itu adalah contoh yang sederhana. Good job, Dennis. Nah, itu adalah contoh yang sederhana ya, teman-teman ya. Dan nilai yang bisa diambil itu hanya ada 2. True or false. Nah, tadi udah dicontohkan Dennis yang sederhana. Sekarang yang agak kompleks, Dennis. Bisa dicontohkan? Yang majemuk itu kayak nesting kan? Kayak nested if. Else dengan if. Bukan. Yang dia ada 2 statement. Jadi nggak hanya 2 statement atau lebih. Ya, apa coba contohkan? Saya akan coba. Nih, saya punya satu. If H1 lebih kecil daripada H2, if H2 lebih kecil daripada H3, print promo. Else print maaf ya. Oke. Nah, yang tadi kan ada print salah. Saya sudah. Nah, oke. Sekarang Mister mau coba ini bedah satu persatu code yang tadi disampaikan oleh Dennis. Tadi Dennis menyampaikan yang pertama, if H1 lebih kecil daripada H2. Oke, betul? Betul. Nah, kemudian lanjut lagi ada if
berapa tadi? H2 lebih kecil daripada H3 gitu. Iya. Oke. Nah, dua statement itu atau dua ekspresi itu kalau dijadikan dengan digabung bisa digunakan operator apa aja operator logisnya kemungkinannya. Ingat operator logis itu ada 3 ya, ada 2 yang bisa menggabungkan apa Oh, dengan apa itu? and dan or. Yes, good job Danish. Nah, contoh yang dikatakan majemuk itu adalah sama yang tadi disampaikan oleh Danish tapi ditambah dengan and atau or. Oke, good job Dennis. Udah dapat tuh. Nah, untuk teman-teman yang lain gimana? Kebayang bedanya yang sederhana dan majemuk? Jadi Mister akan coba ulangi lagi ya. Apa yang disampaikan Dennis tadi udah oke. Mister akan coba ulangi lagi apa yang disampaikan oleh teman kita. Untuk sederhana, tadi kita hanya menyampaikan satu statement. Contohnya apa? Kita gunakan operator logik yang bisa lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Hanya itu aja yang kita pakai di antara satu itu. Misalnya A lebih kecil daripada B atau dengan angka 2 lebih kecil daripada 5 dan seterusnya. Itu adalah operator sederhana. Yang bukan operator, ekspresi sederhana. Sedangkan yang majemuk atau yang kompleks itu lebih ke arah penggabungan. Contohnya tadi misalnya pakai contoh yang ada tadi ya. A lebih kecil daripada B, N 2 lebih kecil daripada 5. Nah, itu ada 2 statement yang digabungkan dengan and. Ada lagi satu lagi contohnya adalah yang disampaikan Dennis tadi juga saat udah benar, or. A lebih kecil daripada B, or 2 lebih kecil daripada 5. Nah, itu adalah contoh yang kompleks atau yang majemuk ekspresinya. Jadi nggak hanya menseleksi satu statement, tapi 2 statement sekaligus. Pengembaliannya apa nilainya? Ada 2 sama, true atau false. Oke? Kebayang ya semuanya ya? Jadi kalau tadi contohnya sederhana, 2 lebih kecil daripada 5, berarti benar kan ya? Kita ngomongnya ini kejadiannya benar atau salah gitu ya. Si sistem nanti akan memberikan balikan nilai. Kalau dia betul, maka balikannya adalah true. Kalau dia salah, dia balikannya false. Oke? Kebayang semuanya? Clear? Teman-teman yang lain selain Danish? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? 3, 2, 1. Oke, clear ya? Kita akan coba lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini jadi ekspresi logis yang tadi Mister sampaikan. Ada 6 ya. Lebih kecil, lebih besar, dan seterusnya sampai yang lebih besar sama dengan. Hati-hati dengan operator logis ini, karena ada beberapa operator logis yang hanya bisa diterapkan di tipe data number. Nggak boleh selain number. Contohnya yang lebih kecil, lebih besar. Kalau yang string itu hanya sama dengan dan tidak sama dengan. Hati-hati. Nah, di sini ada operatornya, operator logisnya. Selain ada 6 ini, ada and dan or yang untuk membuat jadi lebih kompleks. Oke. Oh ini contohnya tadi ya, yang udah kita contohkan. Nah, sekarang operator bersyarat. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Danish, jadi yang disampaikan Danish itu selain juga ekspresi, sudah menyampaikan terkait dengan operator bersyarat. Apa aja coba yuk operator bersyarat yang dimaksud di sini? Selain Dennis ya. Kalau tadi memperhatikan apa yang disampaikan Dennis, teman-teman harusnya ngeh apa yang dimaksud dengan operator bersyaratnya. Mister tunjuk aja. Tadi Dennis udah, Abel tadi juga udah, Ayla. Apa yang dimaksud dengan operator bersyarat? Contohnya apa? Operator bersyarat seperti if, Yes. elif, Yes. else. Else. Okay, nice. Okay, thank you Ayla, good job. Nah, if, elif, dan else itu adalah contoh operator bersyarat. Di mana operator ini, tiga operator tadi itu yang wajib ya, garis bawah ini, wajib ada itu if. Wajib itu. Elif dan else itu opsional. Boleh ada, boleh nggak ada. Contohnya yang ini, untuk yang gabungan antara if dengan else. Boleh ada else kalau ada if. Wajib ada if ya. Semuanya harus wajib ada if. Tapi nggak boleh ada else saja. Oke, hati-hati. Jadi kalau nanti ketemu soal terkait dengan perbaiki kode. Cek operatornya, bagaimana aturannya. Oke,
Setelah itu ada elif yang disampaikan Ayla tadi. Elif ini juga sifatnya opsional. Dia bisa bergabung juga dengan else. Tapi sekali lagi ya, dua operator ini adalah opsional. Nggak harus ada. Yang wajib ada adalah if. Sama kasusnya, elif itu nggak boleh berdiri sendiri. Harus ada if. Dan kemarin kita juga sudah belajar mengenai nested operator bersyarat atau operator bersyarat bersarang. Nested if ya, dalam bahasa pemrogramannya biasanya nyebutnya. Itu contohnya di sebelah kiri ini. If, di dalamnya lagi ada if lagi. Berapa tingkat? Unlimited, tergantung dari kebutuhan kita. Oke, good, nice. Nah, ini adalah sedikit skemanya terkait dengan bagaimana pembentukan if. Nah, ini contoh kodenya, if dan else-nya. Promo sama dengan musim panas, itulah yang dinamakan ekspresi. Kita akan menyeleksi ekspresinya ini apa? True atau false nanti nilainya. Kalau true, dia akan lanjut ke bagian program bawahnya. Ini juga menjadi kunci dari teman-teman ya. Selain tadi yang terkait dengan balikan nilainya ya antara true atau false, yang kedua kuncinya adalah saat kita menggunakan operator ekspresi itu untuk operator bersyarat, dia akan mengerjakan perintahnya kalau nilainya true. Kalau false nggak akan dikerjakan. Dia akan lanjut ke opsi selanjutnya. Kalau kasus ini, misalnya dia nggak sama antara promo dengan musim panasnya, maka dia akan menuliskan else. Nah, ini satu kemarin sedikit Mister mengingatkan, mereview, yang akan kita seleksi, yang akan kita uji ekspresinya itu murni dari apa yang kita tulis di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau ini dibilangnya misalnya ini musim panas, dan ini bersifat case sensitif, M-nya besar, sementara sebelah kanannya ini musim panas, tapi M-nya kecil, itu tidak sama. Kita ingat ya, ada tipe data di sini. Nggak hanya tulisan saja, nggak hanya esensi dari artinya. Begitu pula antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Meskipun kita mengerti bahwa dua hal itu adalah sama, tapi sistem sekali lagi benar-benar akan menyeleksi dua hal ini sesuai dengan tipe data dan bentuk tulisannya. Oke, hati-hati di situ. Kemarin karena sempat ada yang masih bingung nih terkait dengan hal ini. Oke, selanjutnya, oke udah cukup. Berarti kita masuk ke dalam loopnya sekarang. Nah, sebelum masuk ke dalam loopnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Reviewnya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, nggak ada ya. Kita lanjutin ya. Mohon maaf tadi Mister masih ada tadi dipanggil di belakang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengulangan atau loop. Nah, loop ini konsepnya yang akan kita pelajari ini masih menggunakan operator while, di mana while ini akan ada suatu ekspresi di depannya. Nah, ini contoh terkait dengan bagaimana while ini bergerak dengan menggunakan alur seperti ini. Jadi dia akan ngecek apakah ada terkait dengan kode promonya, betul atau enggak. Ketika dia bernilai true, maka dia akan selalu mengulang-ulang terus. Berbeda dengan if. Kalau if ini kan tadi contohnya yang di bagian if ini, ketika dia salah, dia akan berhenti. Ketika dia betul, dia juga akan berhenti. Tapi kalau loop, ketika dia betul, dia akan terus mengulang sampai kondisinya jadi salah. Itu perbedaannya antara operator bersyarat yang tadi, yang if, atau yang sekarang ini menggunakan pengulangan bersyarat. Yang namanya pengulangan, dia akan terus bergerak. Tidak statis, sekali dicek, oh nggak cocok, ya sudah selesai. Atau sekali dicek, oh cocok, ya sudah selesai. Itu ciri untuk operator bersyarat. Kalau ciri untuk pengulangan bersyarat, dicek sekali salah, selesai. Tapi ketika dicek, kok benar, dia akan ngulang. Benar, ngulang terus. Dan seterusnya. Jadi kebayang ya perbedaannya ya. Dia akan mengulangi terus ketika nilainya benar. Sama prinsipnya dengan operator bersyarat, dia akan melakukan pekerjaannya ketika dia bernilai benar. Oke, itu adalah terkait dengan gambarannya. Nah, ini juga contoh lain terkait dengan flowchart-nya. Jadi istilahnya kalau di dalam dunia pemrograman itu adalah flowchart. Nah, ini lebih ke arah bagaimana, nah ini bagaimana kita membentuk ekspresi while-nya. Ekspresinya itu berada di sebelah kanan operator while. Oke, jangan lupa ada titik 2. Sama kan dengan kondisi kalau kita menuliskan if. Ada titik 2-nya, ada operator if-nya. Kemudian di antara titik 2 dan if ada ekspresinya. Wajib hukumnya benar untuk melanjutkan pelaksanaan tindakan-tindakan selanjutnya atau komen-komen selanjutnya. Kalau dia bernilai salah, maka dia akan melewati komen ini dan lanjut ke dalam baris selanjutnya. Hati-hati ya, untuk while dan if juga sama, tab-nya 1 kali atau spasinya 4 kali. Masuk di bawah while tapi masuk 4 spasi atau 1 kali tab. Cara penulisannya. Sama kayak yang di bagian juga yang if. Dia 4 kali spasi atau 1 kali tab. Oke, sekarang dari ini dulu. Mister akan coba switch. Sekarang Mister akan berubah jadi entire screen. Sebentar, Mister akan bergerak ke entire screen supaya enak bergerak-geraknya. Oke, kita masuk ke bagian lesson-nya dulu. Lesson. Lalu kita buka dulu yang ini. Yang mana ini? Oke, kita coba contohkan dulu ya. Jadi tadi misalnya nih, Mister mau ngeprint tulisan saya suka Python. While true, nah ekspresi itu kan ada 2 ya, yang sederhana dan yang bentuknya kompleks. Salah satu contoh sederhananya tanpa kita menggunakan ekspresi tapi langsung menggunakan kondisi. Kondisinya true. Atau dengan menggunakan ekspresi sederhana, contohnya tadi yang 2 lebih kecil daripada 5. Ini artinya apa? True juga kan? Sama kan? Nah, ketika ini true, maka misalnya print sama dengannya isinya saya suka Python. Kondisi seperti ini itu sama dengan ketika Mister ngetiknya seperti ini. Kita coba satu-satu. Lihat yang paling terjadi, maka dia akan looping terus sampai dia bernilai false. Ada nggak kemungkinan dia bernilai false? Kalau dilihat dari sini. Nggak ada. Kenapa? Karena nilainya statis. Begitu pula Mister misalnya buat seperti ini. True. Langsung nilainya apa? True. Kita running, sama. Dia akan running. Inilah yang tadi Mister sampaikan terkait dengan nilai. Hati-hati. Nilainya ini harus true kalau ingin mengerjakan perintah yang ada di dalam while.
Kalau false gimana, Mister? Misalnya kayak gini, kita buat langsung false. Apa yang terjadi? Dia nggak akan ngelakuin apapun. Dia nggak akan masuk ke dalam kode ini. Sama yang kayak if tadi. Dia juga nggak akan masuk ke dalam kode yang di bawahnya if. Tapi dia masuk ke dalam, maksudnya body code-nya if ya. Jadi ketika Mister ada satu tab di sini, ini adalah body code-nya punyanya while. Nah, kalau yang ada di sini, misalnya di bawahnya lagi, ini misalnya Mister coba cek print. Halo. Nah, yang di bawah ini itu adalah saat dia bernilai false, maka dia akan dilewati bagian ini dan dia akan melanjutkan perintah di bawahnya. Baris ini dan baris ini itu satu level yang sama. Jadi kalau ini selesai dikerjakan, maka selanjutnya akan mengerjakan baris berikutnya. Gitu ya, makanya di sini terprint halo. Tapi kalau ini true, maka yang akan terprint adalah saya suka Python terus. Kenapa kok terus, Mister? Karena dia udah dinilai true, langsung selesai. Bahwa dia itu asumsinya kondisinya selalu benar, makanya dia akan selalu nyetak ini. Nggak akan mencetak ini selama ini masih bernilai benar. Mister stop dulu, ntar ngehang. Oke, ya gitu ya, kebayang ya. Nah, gimana caranya biar dia bisa stop, Mister? Misalnya Mister mau buat ini cuma 5 kali. Kita kan bisa buat ekspresi ya. Nah, ekspresi itu nggak cuma ekspresi statis seperti ini. Yang kayak gini. Tapi kita buat ekspresi yang dinamis. Dengan menggunakan apa? Variabel. Contoh, I sama dengan 0. Misalnya, Mister mendefinisikan awalnya I-nya itu sama dengan 0. Kemudian while-nya, Mister mau buat, tolong while-nya ini nanti akan bernilai true. Nah, itu dulu ya, key-nya. Kedua, true-nya bagaimana, Mister? Oke, si sistem nanya, true-nya gimana, Mister? Ketika nilai I-nya itu lebih kecil daripada 5. Karena tadi Mister kan mau nyetak print-nya 5 kali. Ya kan? Dan ingat, I-nya itu dimulai dari 0. Oke? 0, 1, kalau kita increase 1 poin, 2, 3, 4. Nah, ketika nilai I-nya 4, kita akan mencetak udah kelima kalinya saya suka Python. Sama kayak analogi indeks. Indeks dimulai dari 0 ya. Berarti di bagian terakhir adalah 4. Mister bebas nggak itu di bawah yang I-nya sama dengan 0? Boleh nggak I-nya sama dengan 1? Boleh, tergantung kebutuhan. Nah, ini Mister mencontohkan dulu yang I sama dengan 0. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang ketika dia mendapat kondisi seperti ini, maka si sistem akan menotis bahwa oke, aku akan kerjakan print saya suka Python, akan aku cetak di interpreter ketika nilai I-nya sama lebih kecil daripada 5. Nah, sekarang kita lihat I-nya sekarang itu 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 5? Apakah 0 lebih kecil daripada 5? Siapa yang bisa bantu? True or false? True. True ya? Oke. Nah, ini ya, true. Ketika dia true, maka dia akan mencetak ini. Ya kan? Nah, gimana cara kita meningkatkan I-nya supaya nanti dia berhenti di tulisan kelima? Kita buat increment namanya. I ditambah sama dengan 1. Ini, tulisan ini, itu sama dengan kayak gini, teman-teman. I sama dengan I plus 1. Jadi I-nya akan dinaikkan 1 poin, 1 poin, 1 poin. Setelah dia nyetak ini, dia akan menaikkan 1 poin I-nya. Selanjutnya terus sampai dia lebih kecil daripada 5. Tidak lagi, maksudnya tidakkah lagi lebih kecil daripada 5, maka dia akan stop. Nah, sekarang Mister akan coba yang shorthand ya, supaya teman-teman juga terbiasa. Nah, di sini berarti kan I-nya sekarang dari 0, ketika dia udah mencetak 1, maka dia berubah jadi 0-nya ditambah 1. I-nya sama dengan 1 sekarang. Dicek lagi, 1 lebih kecil daripada 5 enggak? True, kata sistemnya. Oke, lanjut, cetak lagi, saya suka Python. I-nya yang tadi awalnya 1, sekarang berubah jadi 2. Karena ditambah 1 lagi kan? Dan seterusnya, sampai I sama dengan 5, diperiksa lagi oleh sistem. Apakah 5 lebih kecil daripada 5? No. False, ya kan? Saat ini false, maka dia akan mencetak print halo. Nah, ini nanti akan mencetak saya suka Python-nya 5 kali. Sekarang kita coba cek. Ya. Saya suka Python, semuanya ketika dia nilainya false, maka dia akan menyelesaikan loop-nya dan dia akan berpindah ke sini.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear semuanya? Sekali lagi, ini Iya. expert. Gimana? Denis? Iya. Oh, clear. Oke, kirain mau tanya. Yang lainnya gimana? Clear semuanya? Kak, Yes. kalau increment itu bisa dipakai yang datanya bukan integer nggak? Nggak bisa. Increment Hmm. itu, ini kan, lihat, operator yang kita pakai adalah operator aritmatik. Meskipun plus, kasus khusus ya, plus itu juga bisa digunakan di selain integer, misalnya string. Tapi yang akan terjadi kalau selain integer itu bukan increment, tapi menduplikasi. Atau sorry, bukan menduplikasi, menggabungkan. Kalau menduplikasi itu yang perkalian. Menggabungkan antar string. Jadi kalau ada 1 plus 1, ini string ya misalnya ya. Hasilnya berapa? Kalau menggabungkan. 1 plus 1. 1 plus 1, tapi dia kasusnya string. Hasilnya sama dengan berapa? Masih ingat nggak nih pelajaran pertama nih kalau nggak salah? Aduh, kayaknya berarti bukan angka 2 kan? Bukan angka 2, ayo. Bukan angka 2. Berapa hasilnya? 1 plus 1, ini string ya ngomonginnya ya. Itu hasilnya berapa? Iya. Berapa? Masih ingat ya? Kak, intinya adalah menggabungkan. Ayolah. Berapa? 11. Kebayang nggak? Oh, Menggabungkan. Jadi 1 digabung, iya. dijejer. 1 sama 1. Itu kalau string. Hmm. Nah, kasus increment decrement itu adalah istilah untuk kita meningkatkan poin. Nah, kalau meningkatkan poin hanya berlaku di data tipe number. Nggak boleh string. Oke? Clear? Iya. Yes, good. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ini adalah hal yang wajib diketahui teman-teman, increment dan decrement. Decrement itu ketika dia minus. Jadi I-nya itu nanti dikurangi 1. Terus I-nya dikurangi 1 lagi, kurangi 1 dan seterusnya. Ini bisa banyak ya, bisa kurangi, kali, mana kali ini, bisa bagi, tergantung dari kebutuhan. Sama konsepnya. Dan di belakangnya ini nggak cuma 1 ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman butuhnya tambah 2 mister, ya nggak apa-apa ditambah 2 berarti. Nanti setiap I-nya ditambah 2. Setiap muter tambah 2. Balik lagi ke atas tambah 2 dan seterusnya. Tergantung kebutuhan. Oke, aman? Clear? Ada yang mau ditanyakan lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada, kita coba kembali lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, ini nanti akan kita coba kerjakan di platformnya. Ya, kita jangan melihat ini dulu. Jadi nanti jadi Mister tahu nih teman-teman clear nggak dengan kemarin yang if dan digabung dengan yang while-nya. Ini nanti ada di tugasnya. Oke, nggak ada. Jadi untuk yang kok pertemuan. Sesi pertama ini kita coba masuk ke bagian yang longevity yang memesan ya. Pilih yang longevity memesan. Kalau di course-nya itu berarti yang di nomor 2 algoritma. Kemudian yang nomor 5. Nah, Mister, karena ini udah dijawab oleh Mister, sebelumnya udah pernah mengerjakan, Mister akan coba masuk ke pakai yang track. Nah, tadi Mister udah masuk di sini tadi. Mana tadi? Oh, ini dia. Harusnya nanti kalau udah diklik di sini, nomor 5, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, teori dulu. Ini dari atas ke bawah A, B, C, D, E ya. Nah, sekarang coba kita jawab dulu. Tandai pernyataan yang benar tentang perulangan while. Oke, silakan bantu Mister ya. Nomor 1, nomor 1. Yang A. Yang A kira-kira benar apa salah? Perulangan while mengeksekusi satu urutan tindakan yang sama. Bentar, Mister pindah ke yang screen biasa aja deh, biar Mister bisa ngelihat di chatnya. Soalnya kalau kayak gini nanti Mister pindah ke chat jadi mirroring nanti. Nah, oke. Apakah sudah muncul belum? Oh yes, sudah muncul. Oh iya, nggak apa-apa Kak Navarro. Kak Navarro sekarang gimana? Sinyal wifi-nya udah aman? Suara Mister masih kedengaran jelas di sana? Aman, oke, nice.
Silakan teman-teman masuk ke bagian nomor 1 dulu ya, bagian nomor 5, tapi pilih yang level 1. Ya, kita bahas dulu. Yang nomor 1, perulangan while mengeksekusi satu urutan tindakan. Itu yang benar apa salah? Ya, maksudnya di checklist apa enggak? Kan ini kan yang ditandai adalah pernyataan yang benar. Salah apa benar? Nomor A? Benar. Benar. Oke, good. Sekarang yang kedua. Ketika eksekusi program mencapai loop while, badan perulangan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian kondisinya diperiksa. Benar nggak? Gini, tadi code-nya kemana? Aduh, code-nya udah Mister ini ya. Coba Mister ganti lagi sini. Oke. Maksud dari soal tadi itu adalah ketika ini while-nya diaktifkan atau dieksekusi di play ini ya, yang terjadi apa? Apakah nanti akan memeriksa dulu baru dia ngeprint, atau yang dimaksud di soal tadi ya, ngeprint dulu baru diperiksa ininya ekspresinya. Periksa dulu. Periksa dulu. Oke, good. Berarti kalau periksa dulu, pernyataan kedua ini benar masalah? Salah. Salah. Oke, Salah. nice. Udah paham ya berarti ya. Yang ketiga, sebagai syarat dari loop while, syarat ya, ekspresi boolean sederhana dan menjemuk dapat digunakan. Betul atau enggak? Ekspresi. Benar ya. Contohnya apa sih ekspresi boolean? Yang tadi bilang benar. Jelaskan. Contohin aja, nggak usah dijelasin pakai definisi. Contohin, ekspresi boolean itu apa? Ayo, Saya tahu. apa ekspresi boolean? Jika saya nggak benar, ekspresi boolean itu kayak true, false, and, or kan? Yes. Nggak usah ditambahin and dan or, Danish. Jadi hanya true or false. Boolean itu adalah tipe data. Tipe data boolean itu hanya ada dua. True or false. Begitu pula ekspresinya. Ekspresi boolean itu juga ada dua. And or itu adalah operator logik. Oke, jangan sampai ketukar ya teman-teman ya. Karena nanti pada saat kita komunikasi dengan developernya yang jadi akan bermasalah ketika nanti kita ketukar. Oke, good. Konsepnya didapat. 4. Loop while dapat digunakan ketika tidak mungkin untuk menentukan berapa kali operasi harus diulang. Betul apa salah? Kita nggak tahu nih berapa kali harus diulang. Cocok itu digunakan untuk loop while. Betul apa salah? Salah. Salah kenapa? Loop while dapat digunakan ketika tidak mungkin untuk menentukan beberapa kali operasi harus diulang. Kenapa kok salah? Salah. Why? Karena loop while harus menentukan berapa kali operasinya harus diulang. Nah, itu kegabung No. penjelasan Dennis. Yeah. Sebenarnya ada benernya. Loop while itu menentukan dengan menggunakan ekspresi. Ekspresi itu kita nggak tahu kapan dia selesai. Yang kita ketahui apa? Kondisi kan. Contoh gini, dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bilang, aduh, kakiku sakit kalau kita kesandung. Saat kita berjalan. Tahu nggak berapa langkah kita berjalan bakar bilang kesandung? Bakar bilang aduh. Tahu nggak? Mister ulangi lagi ya. Ini contoh terkait dengan pernyataan ini. Di kehidupan sehari-hari. Kita berjalan, suatu saat akan bilang, aduh kakiku sakit. Pada saat kita kesandung batu. Nah, saat kita nggak kesandung batu, kita kan terus berjalan tuh. Looping nggak itu namanya?
Tidak. Looping dong. Oh, Kan kita oh, iya, berjalan iya, kan? iya, Iya iya, kan? iya, Kalau kita nggak iya, looping berarti kita berhenti, diam. Ya kan? Ya iya, kebayang ya? iya. Jadi pada saat kita berjalan, terus berjalan looping, kita nggak akan bilang aduh ketika kita nggak ketemu batu dan kesandung. Nah, sekarang pertanyaan Mister, kapan perjalanan keberapa kamu akan bilang aduh? Tahu nggak kira-kira? Jika gak ada batunya gak tahu. Nah, jika nggak ada batunya nggak tahu kan? Nah, itulah cocok dipakai while. Jadi gini, intinya while itu dipakai cocoknya itu ketika kita mengutamakan ekspresinya. Kalau kita batasnya adalah ekspresi, sama kayak tadi, kita nggak tahu siapa tahu Mister pada saat langkah kedua udah ketemu batu terus kesandung. Bilang aduh kan Mister. Tapi untuk Danish, misalnya setelah ketemu langkah ke 100 baru ketemu batu. Danish nggak hati-hati kesandung. Beda kan langkahnya? Mister butuh 2 langkah, Dennis butuh 100 langkah. Atau Ayla, atau Juno, dan sebagainya. Nah, pada saat kita nggak ketahui loopnya itu berapa kali, cocoknya pakai while. Karena while itu nggak menghitung loopnya, tapi dia melihat kondisinya. Oke, yang dimaksud dalam kalimat ini. Berarti ini loop while dapat digunakan ketika tidak mungkin untuk menentukan berapa kali operasi harus diulangi. Betul. Yang A, B, C, D. Nah, terus yang terakhir. Semua perintah dan operasi dalam loop while ditulis tanpa lekukan di bawah satu sama lain. Ini maksudnya lekukan itu adalah tarik. Lekukan itu kalau kita balik lagi ke sini. Kalau di bagian pemrograman yang lain, kalau teman-teman sebagai informasi aja, karena ini asumsinya mungkin ada beberapa yang mengetahui pemrograman. Jadi ada tanda kurung buka, kurung tutup pakai curly bracket ini. Di Python itu nggak mengenal seperti ini. Jadi ada yang penulisannya kayak gini. Bukan di Python ya ini bukan di Python. Nah, yang dimaksud lekukan itu seperti ini. Ada kurawal kalau dalam bahasa Indonesia atau kalau dalam istilah di code-nya atau bahasa Inggrisnya curly bracket. Bukan yang bracket biasa gini ya, kurung buka, kurung tutup ini. Tapi dia yang ada keritingnya. Nah, di Python nggak mengenal ini. Nah, ini pelajaran pertama nih dulu. Masih ingat nggak Mister menyampaikan di Python mengenal indentasi. Jadi bukan curly bracket, tapi pakai indentasi. Jadi ini nggak dipakai, ini nggak dipakai, tapi pakai indentasinya itu harus pas, yaitu apa? 1 kali tab atau 4 kali spasi. Ya, berarti ini pernyataan ini terakhir ini kembali ke sini adalah salah. Jadi pernyataan hanya ada 3 yang benar ya. Ini kok Mister nggak bisa diklik? Oh ya udah diklik ya Mister ya. Ada 3 yang benar. Nah sekarang lanjut ke yang nomor 2. Nah nomor 2 ini ya. Nomor 2 typing. Silakan di typing dulu. Nomor 3 juga sama. Nah nomor 4 baru perbaiki masalah. Nah di sini nanti Mister mau coba cek ya teman-teman. Sudah benar-benar clear atau enggak nih? Nomor 4, silakan coba di screencast bagi yang tidak ada masalah di bagian internetnya. Kalau ada permasalahan bisa langsung ditanyakan. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Mister mau coba cek progresnya juga. Wih. Oke, udah langsung banyak yang di nomor 3. Mister tunggu di nomor 4 ya. Mister tunggu di nomor 4. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oh ya, di nomor 3 dan nomor 2 itu sebenarnya teman-teman berlatih untuk juga melihat bagaimana operator while atau command while digunakan ya.
Jadi di sini sekaligus teman-teman typing, sekaligus juga di sini membiasakan bagaimana cara menuliskan while, ekspresinya, dan bagaimana kita menuliskan body of code while-nya. Jadi ada tab 1 kali yang wajib dilakukan untuk masuk ke dalam body code-nya while. Sekarang Mister masuk ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini memperbaiki masalah. Ini automatic check, jadi pastikan semuanya benar, code-nya benar, alurnya benar juga sesuai dengan logic yang di sebelah kanan di task panelnya. Penulisannya juga ya, hati-hati. Dicek. Ada tipsnya nggak nih? Oh, nggak ada tipsnya. Kalau nggak ada tipsnya, tinggal menyesuaikan logic dan outputnya. Outputnya sekali lagi mesti ingatkan wajib persis huruf besar, huruf kecil, titik, koma, spasi, dan seterusnya. Wajib sama seperti ini. Bagian yang ini ya, bagian yang outputnya, displaynya, yang bagian printnya. Kalau yang inputnya boleh sedikit beda nggak apa-apa. Tapi bagian printnya wajib ada. Oke, apakah semuanya sudah masuk ke nomor 4? Nomor 4. Udah ada yang lewat? Oke, wih nice. Ayla udah nomor 6. Good job Ayla. Oke, sekarang udah nomor 4 semua ya. Tinggal Hazel nih, Hazel. Hazel masih nomor typing nomor 3 nih sepertinya. Ya, kita bahas nomor 4 ya. Sekali coba Mister bahas, nanti kita teman-teman coba lanjutkan yang di nomor 5. Nomor 4 sama nomor 5 ini logikanya mirip. Sekarang kita coba yang bagian perbaiki masalahnya dulu. Kita lihat dari satu persatu dari atas ya, supaya clear nih. Harapannya Mister clear. Yang pertama, ini kita mau memasukkan input data dari user. Lihat di sini, ada input dulu nih. Masukkan waktu saat ini dalam jam. Nah, user mengisikan 10. Jadi ada tanda lebih besar 3 kali ini maksudnya dia adalah input. Kalau ada tanda kayak gini. Jadi kita buat yang input. Oke, nice. Dapatlah 10 misalnya. Selanjutnya dia akan ngeprint perintah lagi untuk memasukkan input. Masukkan waktu saat ini dalam jam 13. Jawabannya kami buka. Nah, terus dia akan nge-running atau looping seperti ini, masukkan waktu terus. Ya kan? Lihat sampai ini baris pertama ini kami buka, masukkan waktu sampai kami buka. Perintah kedua masukkan waktu sampai kami buka dan seterusnya. Ini ada 3 kali. Kapan dia berhenti? Masukkan waktu saat ini dalam jam, saat dia memasukkan 1, kemudian dia mengeprint kami tutup. Saat dia masukkan 1, nilainya menjadi false while-nya. Itulah kenapa jadi ini semua yang looping ini berhenti. Berubahlah dia jadi false dan melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu bagian nomor 5. Print kami tutup. Jadi kebayang? Itu logiknya. Nah, sekarang dari logik kan yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Sekarang kita lihat perintahnya di bagian bawahnya nih, deskripsinya. Toko buka dari jam 10 pagi sampai tengah malam. Berarti sampai jam 24 ya. Sudah buka jam 10 dan sudah tutup jam 24. Sudah buka jam 10, jam 10-nya itu buka. Tutupnya itu jam 24. Berarti sebelum jam 24 dia masih buka. Ya kan? Karena ini kami buka kan. Sudah buka jam 10, sebelum 24 dia masih buka. Berarti kalau jam 10 dia udah buka, berarti ini lebih kecil sama dengan. Oke, ekspresinya. Jadi saat time-nya itu lebih kecil lebih besar sama dengan 10 dan n ya maksudnya lebih kecil daripada 24. Berarti jam 23 itu dia masih masuk. Nah, ingat operator nggak boleh dibahasa Indonesiain ya. N. Dibalikkan, jangan dan.
Kemudian kita buat titik 2 di sini. Apa yang diperintahkan? Buka. Nah, ini kan sesuai ya. Dia akan buka ngeprintnya. Nah, while loop, body loopnya itu aturannya 1 tab. Ini ada garis ini alat bantu kita ya. Ada garis ini, yaitu alat bantu kita. Kita mundurin aja. 1 tab. Kemudian apa yang setelah dia sampaikan outputnya, dia kembali suruh memasukkan waktunya lagi. Sama, ini kan time. Integer output masukkan waktu saat ini dalam jam. Oke. Nah, di bagian keempat ini udah benar. Udah ada konverternya. Nah, sekarang lihat bagian pertama. Yang di bagian pertama ini tujuannya kan nanti akan mendapatkan hasil dari ekspresi ini kan. Sehingga ini juga perlu dikonvert. Karena nilainya yang akan kita buat perbandingan hanya berlaku di tipe data numerik atau number. Karena dia angka ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nggak berlaku untuk tipe data string. Jadi ini kita tambahkan int. Sama seperti ini, ada konverternya, integer. Oke. Nah, dapat itu, baru nanti kita akan masuk ke bagian ketika false. Lihat di bagian false-nya. Ini print. Dan ini juga print. Kami buka outputnya ya, sekarang ya kita cek. Yang pertama kami buka. Ini tulisannya udah sama persis. Sekarang yang kelima nih. Kami tutup dan seterusnya. Yes, Dennis gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 5. Nomor 5. Oke, habis ini ya Dennis ya. Nomor 5. Oh, mantap. Udah lewat ya berarti ya nomor 4 Dennis ya. Sama Ayla tadi udah lewat kayaknya. Nah, sekarang kita coba cek. Tulisannya udah sama persis nggak? Jam buka kami adalah jam 10 pagi hingga tengah malam, titik. Oke, sudah sama persis. Sekarang kita coba running ya. Semoga nggak ada yang salah. Jam 1. Oke. Sudah benar ya, udah hijau ya. 1 kan tutup ya. Kalau ini kami tutup. Jam buka. Oke, clear nomor 4? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister akan bergerak ke nomor 5. Tadi kebetulan Dennis bertanya di nomor 5. Nomor 5. Oke, coba Mister lihat dulu yang punya Dennis. Mister izin nggak bisa deh. Mister langsung masuk aja deh. Teman-teman yang nomor 4 silakan disalin dulu kalau mau nyalin nomor 4. Sekarang Mister mau coba cek dulu yang punya Dennis. Gimana Dennis, coba dibuka dulu soalnya. Mister baca dulu soalnya gimana? Yang nomor 5 punya Dennis. Ya punya Dennis. Program harus meminta input kode promo. Oke, kita coba cek dulu ya. Pertama, masukkan kode promo Anda. Oke, tidak sama dengan live. Kode promo tidak valid. Jika kode promo yang dimasukkan salah. Oke, ini Dennis menggunakan nested ya. Kalau di contoh pertama tadi yang nomor 4, kita gunakan variabel dulu ya Dennis ya. Variabel, kemudian kita simpan inputnya dalam satu variabel. Kemudian variabelnya baru kita cek. Nah, secara seperti ini boleh, tapi ingat ya Dennis, untuk input itu, kalau dia nanti diproses untuk selain ekspresi while, itu wajib dibuat variabel ya Dennis ya. Jadi nggak selamanya pakai cara yang seperti ini ya Dennis. Oke, kita coba cek dulu. Itu printnya 1 kali tab apa berapa kali tab itu Dennis? Kok panjang banget? Kelebihan ya, coba di delete. Di delete, di backspace. Ingat ya, masuk ke dalam 1 kali tab aja ya. Untuk yang body loopnya. Oh, 1 kali tab itu. Kok panjang banget ya punya Dennis ya? Itu 1 kali juga? Oke, nggak apa dulu. Settingannya mungkin beda ya. Coba dibuka lagi. Apa yang terjadi kalau dia tidak sama dengan live? Ketentuannya gimana? Di task panelnya? Soalnya kalau yang punya Mister, coba 4 kali spasi aja, 4 kali spasi Dennis, 4 kali spasi. Sama nggak? Ya. Oke, nah 4 kali spasi aja ya coba. Kenapa tabnya Dennis sebegitu besarnya, panjangnya? Oke, kita buka lagi task panelnya Dennis. Oke, dia sampai promonya hingga kode promo sama dengan live. Oke, nice. Ekspresinya udah benar. Sekarang lanjutnya, jika korban dimasukkan salah, program akan mencetak kode promo ini tidak valid. Jika dia salah. Kemudian
Saat kode promo yang benar dimasukkan, program akan menampilkan kode promo diterima dan berhenti. Oke. Oke, sekarang coba di running. Benar nggak? Kode promo diterima. Silakan di running, Danish. Oh, tadi ada tipsnya. Coba di running dulu. Permasalahannya di mana yang Denis mau tanyakan? Live? Tahu di mana permasalahannya? Di bagian baris ketiga Denis. Denis nggak perlu lagi memasukkan input kode lagi. Jadi inputnya itu udah masuk di dalam ekspresi. Makanya tadi Mister menyampaikan, kalau yang di cara pertama, di stop dulu. Di stop dulu, inputnya itu dihilangin yang baris ketiga. Kalau Denis melakukan input itu, inputnya akan berbeda arti dengan bagian ekspresi atas. Coba running lagi. Oke, nah tahu nggak kenapa kok seperti itu tadi? Nggak dapat paham ya, Denis ya? Ya, karena tadi 2 kali, Yes, benar. Dua udah kali. berbeda arti. Iya, benar sekali. Oke, jadi di situ aja permasalahannya. Yang lainnya udah benar logiknya, Denis. Good. Oke, yang lain gimana? Apakah nomor 5 sudah berhasil? Denis udah oke, Ayla udah lanjut. Nomor 6 ini gimana? Nomor 6, oke. Infinite Nomor, loop malah. coba Ayla screencast. Karena Bentar. teman-teman masih di nomor 5, Mister belum bisa ke nomor 6, tapi Mister coba masuk ke teman-teman yang masuk ke bagian nomor 6 dulu. Ayla bisa screencast? Ada masalah di bandwidth nggak? Aman kan? Oke. Ya. Oke, nomor 6. Nomor 6, bentar. Tadi nomor 4, sebentar ya Ayla ya, Mister mau cek dulu. Iya. Oke, nomor 4 udah pada clear ya? Oke, kalau udah pada clear, Mister izin untuk spotlight yang punya Ayla dulu ya, supaya nanti teman-teman juga yang kalau udah sampai ke nomor 6 juga kebanyakan. Oke, nomor 6 ini perintahnya adalah nomor 6, Mister nomor 6. Masukkan promo, kemudian perusahaan promo lain health. Selesaikan promo yang diminta memasukkan kode promo hingga health atau live. Oke. Yang udah nomor 5 tadi sebenarnya mirip sama yang nomor 5 Ayla. Cuman dan teman-teman yang lainnya ya, nomor 6 sama nomor 5 itu mirip, cuman di bagian nomor 6 ditambah ini, health atau live. Kalau yang pertama tadi live doang, yang nomor 5, yang nomor 6 health atau live. Oke, sekarang kita coba cek yang punya Ayla. Mana untuk health atau live-nya? Oke. Atau. Nah, ataunya mana? Atau. Or promo. Bentar. Mister hampir ke ini nih, hampir blunder nih. Ini maksudnya gimana? Coba Ayla jelaskan dulu soalnya. Pemahaman kita sama nggak? Mister mencocokkan. Selesaikan program yang meminta memasukkan kode promo hingga health atau live itu dimasukkan. Coba jelaskan. Ini Mister takutnya itu bukan or. Tapi jangan tebak-tebakan ya. Pakai N. Nah, kenapa? Iya. Kenapa? Jangan tebak-tebakan ya. Kalau ini, kenapa? Di petunjuknya pakai N. Yes. Tapi Pak Ayla paham nggak kenapa kok pakai N? Padahal itu kalimatnya atau loh. Or loh harusnya. Enggak. Ya, jadi gini. Teman-teman fokusnya jangan ke tulisan ya teman-teman ya. Ini kan tulisan nih. Health atau life. Oh berarti or nih. Jangan ke situ. Tapi lebih ke arah apa sih yang mau diminta di program. Lihat di sini. Misalkan coba pelan-pelan ya. Health atau life itu kalau dimasukkan maka programnya berhenti. Oke, clear ya sampai situ ya. Sama nggak kita pemahamannya? Sama? Oke. Saat berhenti berarti artinya while-nya jadi apa? Ekspresinya. Kalau Jadi berhenti, true atau false? jadi true ya? Salah, kebalik. Kalau berhenti false.
apapun itu di dalam program, mau while, mau if, ataupun conditional yang lain, dia akan berhenti kalau nilainya false. Ya itu ya, pegang ya teman-teman ya. Nah, lanjut ya, false. Nah, kalau mau false, nah lihat, kalau mau false, kalau kita punya dua statement dengan menggunakan and dan or, itu kira-kira gimana? Apakah nanti kalau, contoh misalnya, kalau kita gunakan and, satu statement benar, satu statement salah, maka hasilnya apa? False. False. Kalau dua-duanya benar, maka hasilnya apa? True. True. Nah, sekarang gabungkan dengan, analogikan dengan yang ini, yang health atau life. Kalau health-nya itu dimasukkan, satunya lagi nggak dimasukkan life, maka dia bernilai false atau true? Dari mana, Kak? Kalau health-nya kita ketik health, tapi nggak kita ketik life-nya, maka dia bernilai true atau false? False. False. Nah, cocok kan? False yang diminta oleh soal supaya dia berhenti untuk loop. Nah, jadi udah kebayang alasannya? Jangan coba-coba tapi alasannya. Karena kemarin kita temuin, iya mister aku coba or nggak masuk, n malah masuk. Ya udah n aja. Nah jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena nanti yang akan teman-teman lakukan, ini nggak sesimpel ini. Jadi arahkan dulu apa yang diminta soal. False atau true. Nah sekarang mister cobakan contoh yang untuk yang or ya. Kalau dia or, satu aja bener, maka nilainya jadi true atau false? True. True. Cocok nggak? Padahal health dimasukkan. Yang diminta health itu harus false. Nah ini health dimasukkan malah jadi true. Cara bacanya gitu. Hati-hati. Jangan sampai nanti ketika kita masukkan health, malah dia looping terus. Nah yang sering kejadian di pertemuan-pertemuan yang lain, di kelas yang lain adalah, kenapa ya mister aku masukkan health padahal udah or, tapi looping terus. Nah karena teman-teman fokusnya ke tulisan. Jadi jangan fokus ke tulisan ya, fokusnya ke hasil. Inputnya itu nanti jadi apa? Lihat di sini. Ini yang akan jadi teman-teman patokannya. Jika input salah, ini jangan dilihat lagi nih, or ini atau ini. Jika input salah, program harus meminta input kode promo lagi. Berarti kan artinya apa? Dia tidak sama dengan health dan tidak sama dengan life. Kebayang semuanya? Kebayang? Agak tricky, tapi nanti kalau teman-teman udah kebiasa, insya Allah kebayang. Tapi at least logiknya udah paham ya. Sekali lagi, Mister mau tekankan, jangan baca tulisan, tapi baca syaratnya. Ini syaratnya. Jangan baca tulisan ininya, variabelnya, atau apapun itu, bisa variabel, bisa ekspresi dan sebagainya, karena ini banyak kemungkinan. Tapi kalau true or false itu cuma ada dua kemungkinan. Dan ingat sifat-sifat dari masing-masing operator. N itu satu aja salah, maka dia salah. Kalau or satu aja benar, maka dia benar. Kalau dia semuanya salah, baru jadi salah. Nah, yang diminta ini adalah satu aja dimasukkan, health atau life, maka dia jadi salah. Kita ngomongin soal ya, bukan ngomongin arti health atau life-nya. Hati-hati. Nah, oke. Kebayang nomor 6? Nah, sekarang coba. Kalau udah kebayang, aplikasikan. Udah benar untuk yang Ayla? Udah aman? Kalau di running, udah lolos? Belum lolos itu kayaknya. Nah, belum ya? Nah, belum. Coba dicek. Ininya. Promo apa tulisan-tulisan apa itu namanya? Outputnya apakah sudah semuanya? Nah, Mister cek progres dulu ya, sembari cek progres, sembari Ayla ngecek. Jadi ingat ya teman-teman semuanya, nggak cuma di Ayla. Untuk yang nomor 6 itu kasusnya jangan melihat di bagian tulisannya, tapi di bagian syaratnya. Kalau syaratnya udah benar, maka insya Allah nanti tinggal mengikuti tuh di
health, life, dan sebagainya. Oke. Tadi mana punya Ayla udah selesai semua? Masih health ini. itu. Loh, kok jadi looping? Masih ngeluh. Promo tidak sama dengan promo ya. Udah bener ya. Untuk ininya juga udah oke. Udah sama. Outputnya kode promo tidak valid titik, coba lagi titik 2 ya. Kode promo diterima titik. Ya udah. Promonya while-nya live dan health. Oke. Sekarang kita coba demonstrasikan dulu di code ya. Ini kan tadi yang di sini ya. Ini Mister akan coba buat yang sama seperti Ayla. If promo tidak sama dengan Mister copy aja, takut tipu. Ini and promo tidak sama dengan live, maka print kode promo tidak valid. Ini coba lagi ya, satunya lagi. Kode promo tidak valid, coba lagi. Kode promo tidak valid, titik. Coba lagi. Ini kok titik koma ya? Titik komanya ada spasinya. Coba cek dulu. Ini kurang spasi sepertinya nih. Yang ini ya, kurang spasi nih. Coba ya. Hati-hati di bagian ininya. Ini kayak kurang spasi. Kalau di sini lihatnya ada spasinya kayaknya. Ada spasinya apa? Kita coba cek dulu. Kemudian kalau sudah promo, masukkan lagi. Kita copy aja. Oke, kemudian print. Kode promo diterima. Dan berhenti. Oke, ada? Itu ada titiknya. Kita coba lagi. Live. Oke, lagi. Something. Kode promo diterima. Nggak boleh ini. Ini hujat bisa ada yang salah nih. Lihat, ketika 2 kali running, nih. Betul apa salah nih kayak gini nih? Nah, punyanya punya Mister belum di ini ya. Oke, ini ya. Ya Mister lihat ya. Ini ada kesalahan nih. Kalau yang punyanya tadi Ayla itu kayaknya udah oke. Coba Ayla itu di copy, kemudian di refresh, di paste lagi. Nomor 6. Hati-hati nomor 6 itu kita scratch dari awal. Jadi kalau misalnya udah sesuai logiknya, outputnya juga udah selesai, coba di copy, kemudian di refresh lagi. Kemudian di paste. Hati-hati. Nomor 6. Nah, ini nomor 6 ya. Nomor 6 tadi, dia masukkan live atau health-nya. Nah, ini harusnya ada di kode promonya, ini harusnya ada di input ya, bukan di sini. Nih, oke. Running lagi. Nah, ini nggak boleh, ini harusnya nggak boleh kayak gini. Ini coba pakai. Oh, ini Mister salah di Masya Allah. Sorry. Why? Oke. Sekarang live. Nah, ini udah bisa nih. Ini punya Ayla tadi ya. Mister samain yang punya Ayla tadi. Itu
Itu bisa. Coba di refresh lagi ya Ayla ya. Kalau di Mister ini udah pakai yang mode reset, bisa jalan lagi. Clear. Yang punya Ayla, apakah udah clear? Nah, kita coba cek ya progresnya Ayla ya sama teman-teman. Yang nomor 6 gimana? Clear? Danish. Oke, gimana Danish? Iya, saya masih looping. Masih looping. Coba cek. Setelah refresh ininya, refresh tabnya, refresh programnya dan tabnya. Karena punyanya Dennis itu menggunakan print. Yang diminta adalah memasukkan input lagi Dennis. Coba lihat di outputnya. Lihat di output di task panelnya dibuka. Itu disuruh nyetak output atau kita masukkan input usernya. Harusnya pakai apa? Nah, input. Ya sudah bisa Kak. Sudah bisa ya? Enggak. Itu tinggal di copy sama di refresh saja bukan? Mau di copy? Oh ya sudah. Berarti udah benar jadi punyanya si Ayla ya. Ya. Oke, good job Ayla. Kanavaro, ada bad input apa nih? Nomor 5. Ya, nomor 5. Gimana? Oke, kita coba bahas yang nomor 5 ya. Habis itu kita coba masuk ke yang sesi yang kedua. Yang bagian contoh soal selanjutnya. Mana tadi yang nomor 5? Nomor 6 udah clear, sekarang yang nomor 5. Oke. Ini nomor 5 sebenarnya sama seperti nomor 6. Nomor 5. Nomor 5 ini kita suruh memasukkan program harus meminta input kode promo hingga kode promo live. Meminta kode promo hingga live. Berarti, ingat ya, jangan ke arah kalimat kata-kata yang diminta. Berarti live. Lebih ke arah hasilnya. Saat dia itu selesai dari pemasukan kode promo, artinya dia while-nya bernilai false. Oke, nah jadi di sini, maka ketika dia bernilai false, berarti artinya dia promonya itu sama dengan live. Kebayang nggak? Yang nomor 5 itu kode promonya ketika dia sama dengan live berhenti. Kebalikannya gitu ya. Saat dia sama dengan live maka artinya dia kondisinya harus false. Berarti kode di sini itu tidak sama dengan live supaya kita bisa menampilkan input lagi ke user suruh memasukkan kode promo. Dari kalimat yang pertama ini. Artinya itu. Kebayang? Jadi jangan terkecoh dengan kalimat yang ada di sini nih. Meminta input kode promo hingga kode promo live dimasukkan. Berarti ntar sama dengan live dong, Mister. Enggak. Sama dengan live-nya itu supaya dia false. Ya kan? Nah, berarti ini udah oke. Sekarang kita lanjut ke body loop-nya. Jika kode promo yang dimasukkan salah, program akan mencetak kode promo ini tidak valid. Dan meminta masukan lagi. Lihat di sini, kode promo ini tidak valid merupakan output. Kemudian dia mintain lagi masukkan kode promo. Oke? Nah, berarti kita tinggal print kode promo ini tidak valid. Tidak valid karena tidak sama dengan live. Ya kan? Nah, setelah itu, kalau dia udah sama dengan live, saat kode promo yang benar dimasukkan live tadi, maka dia cetak kode promo diterima. Kode promo diterima. Itu pada saat while-nya bernilai false, maka dia akan melanjutkan kode berikutnya. Ada titiknya ya, ini ada titiknya. Yang diikutin yang ini ya. Ada titiknya. Kode promo diterima titik. Masukkan kode promo sama kode promo ini tidak valid titik. Oke? Hati-hati. Kode promo ini tidak valid titik. Nah, oke. Di sini nggak ada titiknya, tapi di outputnya ini ada titiknya. Kita ikutin yang output aja ya. Ada tipsnya. Oke, nggak ada nih ketentuannya. Teks yang dihasilkan oleh program, udah.
Kemudian loop-nya. Oke, loop-nya udah juga. Sekarang kita coba running. Live. Oke. Sudah selesai. Jadi, ketika dia dimasukkan live, maka dia yang berhenti. Hati-hati. Yang dimaksud di sini harus kita pahami sebagai kondisi nilai yang akan diberikan. Bukan kalimat yang kita ambil dari ini. Berarti live-nya dong Mister yang dimasukkan. Berarti sama dengan live. Enggak, hati-hati. Oke, nomor 5 clear. Nomor 5 apakah sudah clear? Coba cek dulu Mister. Oke, udah ada sampai nomor 7. Mantap. Oke, nomor 5 clear semuanya. Dari contohnya. Oke, kita habis ini kita coba masuk ke yang sesi yang kedua ya. Supaya kita bisa melihat bagaimana bentuk soal-soal yang lainnya. Kamu mungkin sama ya, nggak akan jauh beda antara soal yang kelima dan soal yang di sesi 1 sampai sesi kedua nanti. Paling nanti akan ada kombinasi, misalnya ada if-nya mungkin ya, atau ada operator-operator lainnya juga. Oke, kita sekarang masuk ke yang nomor 5 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, jadi kita hanya cuma menambah 2 code ini ya, 2 baris code ini aja. Yang atas ini nggak usah diotak-atik, udah bener. Tidak sama dengan yang diminta untuk menjadi true. Ya. Tapi kalau yang diminta user supaya dia berhenti harus sama dengan live. Ya, jadi jangan sampai bingung. Ekspresi logiknya yang akan kita nilai, yang akan kita jadi patokan, bukan masukan input dari usernya. Kalau masukan input dari usernya bisa macam-macam nanti. Jangan ngikutin itu, tapi ikutin operator logiknya apa. Ekspresi logik yang dihasilkan nanti apa, kita harus buat sesuaikan dengan hal tersebut. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita coba masuk ke bagian yang selanjutnya. Silakan teman-teman back dulu ke course-nya. Kemudian pilih yang umur panjang menghitung tindakan. Ya, nanti masuk ke sini. Mister coba masuk juga yang masih belum dikerjakan. Mana yang ada dikerjakan? Tadi kemana? Yang itu memesan. Belum buka lagi, tutup. Oke, kita buka di tracknya lagi. Nah, masuk sini. Kemudian yang pertama adalah teori. Nah, ini lebih dari satu jawaban ya kalau ada checklist ini ya. Lihat di bagian bagaimana operator while itu bekerja. Pertama, total sama dengan 50. Ketika total lebih besar daripada 20, maka dia akan mengurangi 50 dikurangi 2 sebanyak 4 kali. Yang harus dieksekusi 4 kali ya. Apakah nanti akan dieksekusi 4 kali yang pertama? Gampangnya gini, ini kan 4 kali ya. Kalau 4 kali 2 itu masih 8. 8 dikurangi 50 itu 48. Berarti ini salah. Karena kan lebih dari 48, lebih dari 4 kali nih. Supaya dia lebih kecil daripada 20. Kan dia harus berhenti kan? Kalau dia lebih kecil atau sama dengan 20, berarti ini salah. Sekarang yang kedua, I sama dengan 0. I-nya diinkremen 1 kali setiap perulangan. Kalau I-nya lebih kecil dari 10, maka dia akan langsung mengerjakan ini. 4 kali. Berarti cuma ada kesempatan 4 kali supaya dia jadi sama dengan atau lebih besar 10. Ini juga salah, karena ini akan lebih nih daripada 10. Daripada 4 kali. Yang ini counter. Ada variabel counter dikurangi sebanyak 1 setiap perulangan. Kalau dia lebih besar daripada 0, maka dia akan masuk. Nah, sekarang hitung ya. 4, masuk 3, masuk 2, masuk 1, masuk 0. Nah, 0 bukan lebih besar daripada 0. Berarti 0 gak masuk. Cocok 4 kali. Yang terakhir, yang kedua, yang keempat. Selnya dimulai dari 2.
Kalau dikalikan 2, 4-nya ini, tadi kan 4 kali nih mintanya. Itu ada 8 nih. Nah, sekarang kita coba cek. Harusnya dia akan ketika dia ditambah 8, berarti dia udah berhenti. Harusnya masuk nih. Sekarang 2, mulai dari 2, masuk 1. Tambah 2 lagi, 4, masuk 2. 4 tambah 2, 6, masuk ke 3. 6 tambah 2, 8, masuk ke 4. Satu lagi, ketika ditambah 8 lagi, tambah 2 lagi, jadi 10. Nah, udah kelima kan? 5 nggak masuk. Kenapa? Karena 10 lebih kecil daripada yang ke 10. Daripada yang angka 10. Salah kan? False. Berarti dia nggak masuk. Ini adalah yang keempat. Ada 2. Yang kalau punya Mister yang ketiga dan yang keempat. Bayang di sini. Ini hanya membaca aja ya. Membaca bagaimana loop bekerja. Sama seperti yang tadi kita udah demonstrasikan. Kurang lebih dia ada increment dan decrementnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini sepertinya hanya untuk exercise nih, cocok untuk pengulangan-pengulangan. Punyanya teman-teman. Bagian progress. Oke, clear ya. Oke, nice. Sekarang kita coba lanjut ke yang nomor nomor 2. Nomor 2 typing. Nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3 itu mirip ya, kalau kita bisa gunakan yang nomor 1, nomor 2 ini untuk membuat yang di nomor 3-nya. Kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Apakah udah pada masuk nomor 3 semua? Nah, ini progresnya. Oke, nice. Denish udah lanjut nomor 3-nya. Oke, teman-teman udah pada masuk nomor 3 juga nih. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke bagian nomor 3 ya. Kita coba bahas di nomor 3. Ini kita close saja. Nggak dipakai. Yang ini dipakai. Oke. Juno ada nomor berapa nih? 3 ya. Oke, OTW nomor 3. Nomor 3 ini adalah kita melengkapi programnya. Pembeli pertama mendapatkan diskon. 3 pembeli pertama. Berarti ini udah pas nih. Kenapa? Karena batasannya 3, dimulainya dari 0. Kalau ini dimulai dari 1, nggak pas. Karena ini dimulai dari 0, pas udah. Karena 3 ya. 0 masuk, 1, 2. 3 nggak masuk. Ya kan? Karena 3 lebih kecil daripada 3. Itu dari batasannya. Nah, sekarang kita cek. Lanjutannya apa? Suruh ngapain dia? Minta nomor kartu. Masukkan nomor kartu Anda. Oke, berarti ini tinggal ketikkan. Ada yang di copy nggak? Ya, nggak ada. Oke. Input. Masukkan nomor kartu Anda. Kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sistem, cetak untuk 3 pembeli pertama. Selamat, Anda telah menerima diskon 10%. Ini copy aja nih. Ada titiknya nggak? Ada. Cetak. Berarti print ya. Kalau dibilang cetak, print. Nah, ini misalnya dari copy yang ada di sini nih. Supaya menghindari typo. Oke, selanjutnya, cetak untuk semua orang, tidak ada lagi diskon yang tersisa dan menyelesaikan eksekusi. Ini dia. Print, tidak ada lagi diskon yang tersisa. Kalau apa? Udah 3 kali. Nah, sekarang PR-nya adalah yang selanjutnya sebelum masuk ke yang bagian ketiga, kita harus membuat increment. Kenapa? Supaya dia bisa lebih besar atau sama dengan 3 supaya dia berhenti. Kita tambahkan increment di sini. Count plus sama dengan 1. Karena 3 kali kan? 0 tambah 1 1 tambah 1 2. Sekarang kita coba running. 1 2 3. Tidak ada lagi diskon yang tersisa. Berarti clear. Jadi ketika yang ketiga itu sudah
masuk ke bagian yang false dan akhirnya ngeprint yang bagian bawahnya. Oke, clear? Ini sama seperti yang di nomor enggak ya. Yang tadi yang untuk yang nomor 5 dan 6 kan kita bergerak di string ya. Nah, sekarang yang di bagian count-nya. Kalau count ini mirip sama yang didemonstrasikan di awal tadi. Ketika kita mau ngeprint loop saya suka Python. Tergantung batasan kita kan. Increment-nya gimana. Ini hanya main di situ aja. Masih belum ada yang baru ya. Masih sama seperti yang kita demonstrasikan. Jadi ini tambahan latihannya, exercise-nya. Ada yang mau ditanyakan? Nomor 3. Ya ada, sepertinya aman semua ya. Oke, udah ada nomor 4 nih. Nomor 3. Coba Mister cek ya yang dari Kanavaro. Gimana Kanavaro? Selamat Anda telah menemukan selesai. Yes, tidak lagi diskon yang tersisa. Oke, sekarang tinggal nambahin increment ya Kanavaro ya. Yang Danish, tadi Danish sudah clear. Jadi sudah nomor selanjutnya. Juno nomor nice, nomor 4 udah. Udah selanjutnya juga. Oke, yang lainnya gimana? Oh, ini Hisham nomor 4 juga. Yumna, Dito, Juno udah. Hazel, Ayla, dan Abel gimana, aman? Oke, Dito coba. Belum masuk ya? Belum screencast. Oke. Dito nomor berapa ini? Nomor 4 juga. Oke, nomor 3 clear semua ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya? Ini kita main increment. Kalau sebelumnya kita menggunakan string, nyocokin aja. Cocok, enggak, atau sama gitu ya. Kalau sekarang kan ada kemungkinan sama, lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih besar doang, dan tidak sama dengan. Karena kita udah main dari bagian integernya. Bagian numeriknya. Oke, kalau gitu Mister lanjut ke yang nomor 4 ya. Nomor 4 dulu. Kita cek nomor 4 apakah ada yang baru enggak. Nomor 4, kategori akhir. Kategori saat Anda selesai akhir, jumlah total kategori produk sama dengan 1. Oke, ini counternya tadi. Nah, itu kan ada count tuh, udah ada ininya, kata kuncinya. Untuk mengembangkan promo baru, perlu dihitung berapa kategori barang yang dihadirkan di toko online Longevity Company. Program harus meminta masukan kategori sampai akhir dimasukkan. Maksudnya kata akhir ya dimasukkan. Nah, berhenti di sini dulu. Kita cek dulu. Ada tips wadah nih. Oh, ini loopnya. Kalau loopnya cara penulisannya aja ya ini ya. Ya, udah aman ya kalau cara penulisannya. Kita lanjut dulu. Setelah membacakan setiap kategori, penghitung kategori harus bertambah 1. Setelah membacakan maksudnya itu ini ya. Setelah dia memasukkan input kategori, maka akan bertambah 1 penghitungnya. Penghitungnya itu nih count. Oke. Kemudian program harus menampilkan jumlah kategori dengan teks jumlah total kategori produk dan selesai eksekusinya. Oke, sekarang kita buat berarti ini ada loop nih ceritanya. Ya kan? Harusnya ada loop. Pertama, kita masukkan kategorinya apa. Kemudian nanti kategori ini akan kita cek apakah dia sama dengan akhir, tulisan akhir yang ada di sini, atau enggak. Kalau enggak, maka dia akan loop terus. Ya, kebayang ya? Logiknya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari ini. Count-nya kita siapkan dulu. Sama kayak di nomor 3 tadi. Kita siapkan counternya. Dimulai dari 0, kemudian kita buat while loop-nya. While loop-nya kenapa? Kapan? Yaitu pada saat kategorinya itu tidak sama dengan akhir.
Oke, kita dalam implementasi code-nya kategori itu tidak sama dengan string akhir. Oke. Maka dia akan looping. Loopingnya ngapain? Loopingnya adalah untuk memasukkan kategori lagi. Berarti ini kita copy, kita enter, kita paste. Bayang sampai sini? Loopingnya apa? Memasukkan kategori lagi. Ini lihat. Kategori yang pertama, kategori yang kedua. Oke, Dennis, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 5. Nomor 5, nomor 5. Oke, bentar, nomor 4 dulu. Kirain nomor 4 mau bertanya. Berarti nomor 4 udah lewat ya, Dennis. Nice. Bentar ya, Dennis ya. Kita coba nomor 4 dulu, tinggal dikit lagi. Ya, sampai sini clear ya. Gak ada yang ditanyakan berarti ya? Kalau nggak ada, berarti pada saat dia akhir, maka dia akan stop. Kenapa? Kategorinya akan ekspresi ini akan bernilai false. Saat dia bernilai false, maka muncullah teks ini. Ya kan? Program harus menampilkan jumlah kategori dengan teks jumlah total kategori produk. Dan selesaikan eksekusi. Kita copy, kita print di sini, print. Kemudian kita isikan dengan variabel count. Sama kayak ini. Jumlah total kategori produk titik 2 count. Count-nya apa? Dari yang ada di sini. Nah, count ini akan bertambah 1 kan? Nih lihat. Bertambahnya berarti di mana? Di dalam loop-nya. Iya toh? Kalau count-nya ini nggak ditambah 1 berarti tetap 0 terus dong. Kan gitu. Ya, kebayang ya? Nah, kita increment count plus sama dengan 1 di dalam body loop-nya. Oke, clear? Nah, sekarang kita coba running. Apakah sudah cukup? 1, 2, 3, 4, akhir. Tara. Sudah clear dan aman. Hijau. Nah, sekarang coba Mister masuk ke yang punyanya siapa? Dennis nomor 5 tadi ya. Mana Dennis? Nomor 5 bagaimana? Permasalahan Dennis apa? Oke. Oh, ini ya, berarti udah bisa masukkan Udah nyoba masukin logiknya tapi masih belum hijau ya. Oke, kita cek ya. Yang nomor 6. Kode promonya apa tuh? Ada permintaannya apa? Segar ya? Oke. 3 upaya. Dia ada batasannya sampai 3 kali. Betul? Nah, itu sama semuanya. Bukannya dia ada segar ya, Dennis? Coba Mister mau cek dulu soalnya nomor 5 ya. Mister mau buka dulu nomor 5. Nomor 5 itu masukkan kode promo Anda harus segar kan? Kalau dia berhasil memasukkan kode promonya segar, maka dia akan bernilai false while-nya, ekspresinya, dan dia akan mencetak diterima pada upaya sekian. Kan gitu ya algoritmanya. Nah, ketentuannya yang ada di dalam tas panelnya ya, Dennis ya. Yang ada di tas panel Dennis itu sebenarnya itu udah oke ya untuk yang pertama. Mungkin ada di bagian ekspresinya yang kurang nih. Mister akan coba cocokkan dengan yang ada di contoh soalnya. Mana tadi? Umur panjang. Jika kode promo yang dimasukkan salah, jika kode promo yang dimasukkan salah berarti kalau yang punya Dennis berarti bukan sama dengan segar ya. Program harus meminta untuk memasukkannya lagi. Oh, langsung digabung dengan count. Wait. Kalau count-nya sama dengan 5. Jika 3 upaya dilakukan, program dimatikan. Berarti false. Count-nya kalau dia dimasukkan. Jika 3 upaya dilakukan, program dimatikan. Nah, ini bukan and, Dennis, kalau mau digabungkan. Harusnya or. Kenapa?
Sebentar. Or ini sama dengan ya, kita gunakan yang sama dengan. 3 upaya dilakukan. Kalau 3 upaya dilakukan, maka dia itu N, bener-bener N tapi tidak sama dengan 3, Denis. Jangan dibuat sama dengan 3. Ini mau digabungkan ya sama Denis kan? Ceritanya, itu tetap N. Maaf, tadi salah mister. Itu tetap N. Kalau mau digabungkan, bisa nggak nanti digabungkan sama soalnya? Kalau soalnya kan mintanya dipisah tuh. N, tapi bukan sama dengan 3, Denis. Kenapa? Kalau dia udah 3, maka dia akan berhenti. Ya kan, harapannya seperti itu. Kalau dia tidak sama dengan lebih kecil dari 3, lebih besar dari 3. Oke, pas 3. Yes. Sekarang coba di running. Nah, sekarang bagian penerimaannya tuh, hati-hati. Nah, di sini jika kode promo yang benar dimasukkan, maka program akan mencetak diterima saat mencoba. Oke. Kalau di kodenya Denis ini berarti kalau segarnya itu dia dimasukkan, maka dia bernilai false. Oke, coba dimasukkan segar. Oke, sekarang kalau 3 kali, yang pertama salah dulu, yang kedua baru segar, Denis. Coba dicek dulu. Yang pertama salah, yang kedua baru segar. Oh, harusnya nggak boleh. Maksudnya yang pertama dulu blank, yang kedua segar. Coba dicek. Punya Dennis keluarnya apa? Yang pertama blank dulu, yang kedua segar. Yang kedua segar, Dennis. Bukan. Yang pertama blank. Input pertama blank, input yang kedua segar. Betul kedua belum? Nah, oke, nice. Nah, sekarang yang terjadi permasalahan adalah count-nya itu ketika dia udah 3 kali, harusnya dia stop. Nggak boleh masuk ke bagian diterima pada upaya. Ya kan, dapat ya? Nah, mana nih? Nah, karena kita menggunakan kondisinya adalah pada saat segar saja yang nanti muncul, maka di bagian printnya itu perlu ditambahkan conditional if. Kalau caranya seperti ini nih, Denis. Jadi print diterima pada upaya itu ditambahkan if dulu di baris ke-6. If kode sama dengan segar, maka diterima pada upaya sekian di baris ke-6-nya. Di luar body code-nya while. Nah, di situ. Nah, ini algoritmanya udah oke. Cuman apakah sudah sesuai dengan ketentuannya automatic check atau enggak nih? Sekarang coba. Printnya dimasukkan 1 tab, 1 kali tab atau 4 kali spasi. 4 kali spasi aja punya ini tadi. Nah, udah tuh. Segarnya di string. Oke. Nah, hati-hati di situ ya. Kalau mau digabungkan. Tapi kalau mau dipisah sebenarnya datanya jadi lebih ngodingnya lebih enak tuh, ngebayanginnya. Tapi nggak apa-apa, itu juga benar punya Danish. Nggak ada yang salah ketika kita ngomongin implementasi code. Asal algoritmanya benar. Itu ya yang dipegang ya teman-teman ya. Oke, nomor 4 tadi udah clear ya? Apakah ada yang belum clear nomor 4? Udah pada clear semuanya? Nice. Udah overall hampir clear semuanya, tinggal Yumna sama Ika. Oke, seperti ini dalam proses nih. Nah, sekali lagi yang bagian aduh, maaf 24.3 ya udah ya. Oke, kita coba cek dulu. Nomor 5 panjang apa enggak? Ini sama ya? Oh, ini yang tadi dikerjakan oleh si ini, Danish. Nomor 5 mau dicoba kita bahas sekali lagi ya. Atau mau ini ada yang mau ada yang mau ini ada keperluan? Oh, oke, belum ada ya.
Kita lanjut dulu ya, nomor 5 sekali lagi, habis itu kita istirahat. Udah 24, ntar kemalaman takutnya. Oke, satu lagi kita ngomongin yang nomor 5. Tadi sebenarnya Dito udah mengerjakan, kok Dito, Danish mengerjakan yang di bagian nomor 5. Kita masukkan dulu sesuai dengan apa yang input di sini. Misalnya kode, kita buat variabel kode. Kita input, masukkan kode promo Anda. Oke. Kemudian kita mau ngecek, lihat di bagian nomor 1. Jika kode promo yang dimasukkan salah, program harus meminta untuk memasukkannya lagi. Kode promo yang dimasukkan salah, yang diminta apa? Segar. Ini ya, hingga kode promo segar dimasukkan atau, nah hati-hati nih dengan kata-kata atau, hati-hati ya, hingga 3 upaya input dilakukan. Berarti saat lebih kecil daripada 3, sebelum mencapai 3 maksudnya ya, dia tetap boleh jalan. Kalau belum mencapai 3, kalau sudah mencapai 3 atau lebih, maka dia di stop. Oke, bayangannya gitu. Sekarang kita buat while kode yang pertama tidak sama dengan segar, suruh ngelooping. Ingat segarnya dalam bentuk string. Kemudian sama kayak tadi, yang diminta false. Jadi kalau dia dimasukkan segar, berhenti. Atau kalau dia dimasukkan yang dia lebih dari 3 kali percobaan, 3 kali atau lebih, maka dia berhenti. Salah satu bernilai false, maka ekspresi semuanya false. Itu adalah sifat end. Cara analisisnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan melihat kalimat ini lagi, bingung nanti. Kemudian upayanya 3, berarti count. Nah, ini nanti kita buat count ya. Lebih kecil daripada 3. Sebelumnya kita harus buat count dulu. Count. Nah, misalnya dimulai dari 0. 0, 1, 2, yang ketiga berhenti. Ya kan? Berarti 0, 1, 2 sampean. Oke, kita buat yang ini tanda titik 2. Oke, sampai seleksi ekspresinya udah clear. Tinggal dimasukkan apa body code-nya. Jika kode promonya benar dimasukkan, maka program akan mencetak diterima saat mencoba sekian. Kalau enggak, memasukkan kodenya lagi, program harus meminta untuk memasukkan kodenya lagi. Berarti kita copy ini aja. Copy. Kayak gini. Kode promo suruh masukkan lagi. Kemudian tinggal 3 upaya dilakukan tadi. Ketika dia sudah benar saat mencobanya dulu yang nomor 2, maka dia keluar dari while loop, kemudian dia print diterima ini, kopas di sini. Ini adalah koma count. Count-nya karena kita dimulai dari 0, maka ditambah 1 supaya dia bisa menghitung 1 kali percobaan, 2 kali percobaan, 3 kali percobaan. Oke? Sampai situ clear? Nomor 2. Sampai sini dulu. Aman? Nah, kalau sudah, ingat, ini adalah pada saat jika promo benar dimasukkan. Promonya apa? Segar. Saat dia segar, while-nya jadi false, keluarlah dari while, masuk ke sini, ke baris kelima. Kita perlu seleksi dulu. If kode sama dengan segar, maka baru cetak ini. Jadi nggak semuanya dicetak untuk diterima saat mencoba. Karena pada saat ini lebih dari 3 atau 3 kali percobaan, maka dia juga akan keluar. Hati-hati. Ada jebakan di sini. Jika 3 upaya dilakukan, program dimatikan. Ini sama-sama mematikan program. Segar mematikan program. 3 atau lebih besar percobaannya itu angkanya itu juga mematikan program. Tapi yang segar ini mematikan program plus masuk sini. Kalau yang count mematikan program tapi nggak masuk di bagian sini. Itulah kenapa fungsi if diperlukan. Oke. Sekarang kita coba running.
Kode promonya 022. Wait. Oh ya. Ini kurang bagian count-nya ya, Mister lupa. Count plus sama dengan 1. Nggak selesai. 1, 2, 3, 4. Ini kelebihannya. Oh, ini harusnya tidak sama dengan 2 ya. Karena 0 masuk ya. 0, 1, 2. Oke. Nah, berhenti dia kan? Tapi kalau kita udah coba masukkan misalnya segar, apakah betul yang kedua? Nah, diterima saat mencoba yang kedua. Nah, ini kenapa nggak lanjut nih? Apakah ada yang salah? Wih, salah. Diterima pada upaya ya. Hati-hati pada upaya. Oke, ini ikutin yang ada di sini berarti ya. Jangan ikutin yang di sini. Tadi Mister copy yang ada di situ. 1, 2, 3. Oke, sudah clear. Mister, aku mau ini jadi 1. Boleh? Boleh. Hati-hati dengan batas. Dan ini tadi Mister salah di batas. Karena dimulai dari 0 dan prosesnya adalah memeriksa dulu baru kondisinya input, maka ini dibuat 2. Kenapa? Kalau 3, yang ketiga akan masuk. Yang keempat akan masuk pada saat angkanya 3. Bayang ya. Pada saat angkanya 3 itu masih masuk. Karena dia diperiksa dulu. Sebelumnya nilainya adalah 2. Oke, nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan nomor 5? Clear? Semoga clear ya untuk yang bagian loop-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan diinterupsi saja, nggak apa-apa. Oke, nice. Nomor 5. Jadi nanti PR-nya tinggal yang nomor 67 ya, mungkin ya ada yang 67 atau ada yang 7 saja untuk dikerjakan latihan lagi exercise di rumah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh hubungin Mister via WA juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sembari menunggu pertanyaan atau diskusi, Mister akan coba wrap up apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita sudah mencoba untuk mempelajari mengenai loop. Ingat ya, loop yang kita pelajari ini masih menggunakan conditional statement atau ekspresi. Conditional ini nantinya yang perlu dipegang teman-teman menghasilkan 2 nilai, true or false. Kalau teman-teman membaca sesuatu, arahkan ke situ dulu. Jangan langsung misalnya tadi masukkan segar atau 3 kali percobaan, langsung dibuat or. Hati-hati, nggak selamanya seperti itu. Arahkan dulu ke hasilnya apa yang mau diminta, apakah masuk ke dalam body loop atau keluar dari body loop. Masuk body loop artinya dia bernilai true. Keluar dari body loop artinya bernilai false. And dan or punya karakteristik true dan false-nya masing-masing. And satu aja bernilai benar, maka dia satu aja bernilai salah, maka dia akan bernilai salah. Kalau or satu aja bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Hati-hati, jangan sampai kebalik. Arahkan ke hasilnya, baru kita tentukan apakah ini pakai and atau or. Jangan langsung dilihat dari kalimat. Itu kuncinya. Terus ekspresi bisa digunakan, ekspresi yang kita gunakan di while bisa itu yang langsung boolean, true or false. Atau pakai ekspresi sederhana, bisa juga yang kompleks. Dan di dalam ekspresi itu bisa jadi nanti kita melakukan kombinasi ya. Ekspresi itu dikombinasikan dengan while atau ekspresi itu dikombinasikan dengan if. Oke, sampai sini. Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah clear? Abel, Ayla, Hazel, Kanavaro, Danish, Juno, Yumna, Hisham, dan Ika. Dito, mana tadi Dito?
Itu udah live duluan ya. Oke, mungkin ada keperluan. Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf, ini kelebihan sampai mau jam 9. Nanti mungkin minggu depan, teman-teman bisa bantu untuk ini ya, misalnya takutnya ada keperluan, nggak apa ingetin aja Mister, Mister udah jam 20, hampir 20, 30 gitu misalnya. Nggak apa, nanti Mister akan coba selesaikan. Karena Mister kadang kalau udah ngoding kadang terus nggak ngeliat ke bagian bawah jamnya pojok kanan bawah. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Clear ya? Oke, kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah belajar bersama Mister di pembelajaran kita terkait dengan loop. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free aja, silakan hubungin Mister lewat WA. Oke, sama-sama Kak Navarro, lewat WA boleh, lewat grup atau Japri dan sebagainya. Senyamannya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Oke, sama-sama Isyam. Sama-sama Kak Navarro. Oke, sama-sama Yumna. Sama-sama Hazel. Sama-sama Juno.